Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mengerjakan tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi yang membahas mengenai kreatif ekonomi atau ekonomi kreatif. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas 6 topik, yaitu yang pertama kita harus tahu dulu ya mengenai pengertian ekonomi kreatif itu sendiri, lalu Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, lalu ada sektor apa saja sih yang ada dalam ekonomi kreatif, lalu perkembangan ekonomi kreatif dalam era globalisasi, lalu hubungannya apa ekonomi kreatif dengan branding nasional, dan yang terakhir yaitu kontribusi apa yang dapat diberikan ekonomi kreatif terhadap gross domestic product dan tenaga kerja. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama yaitu mengenai apa itu ekonomi kreatif. Di sini kita harus mengerti dulu ya, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan yang selanjutnya, kita harus tahu dulu apa itu ekonomi kreatif, yaitu sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi. Konsep dari ekonomi kreatif ini mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama dalam produksi. Jadi pada intinya, ekonomi kreatif ini lebih mengedepankan kreativitas, pengetahuan, dan ide dari sumber daya manusia sebagai aset untuk membuat perekonomian bergerak maju. Konsep ekonomi kreatif ini sudah terbukti dapat mengembangkan sektor perekonomian. Buktinya, pertumbuhan sektor ekonomi ini sudah meningkat hingga 5,76% dibandingkan sektor pertambangan dan penggalian, listrik, pertanian, dan sektor lainnya. Jika terus begini, sektor perekonomian di Indonesia bisa semakin berkembang pesat dan bisa mendunia. Lalu, badan apa sih yang menaungi ekonomi kreatif ini di Indonesia? Yaitu ada Badan Ekonomi Kreatif Indonesia berada di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia atau disingkat menjadi Kemenparekraf Republik Indonesia. Sebelum menjadi Kemenparekraf ini, sebelumnya bernama Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi atau disingkat Deparpostel pada periode 1983 hingga 1988. Yang pada saat itu menterinya adalah Ahmad Thohir. Selanjutnya, dalam perjalanan tata kelola pemerintahan Republik Indonesia, nama kementerian ini berganti nama, yaitu yang pertama, Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya, lalu Kementerian Negara Pariwisata dan Kesenian, hingga pada saat tahun 2011 dan 2014 itu menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan 2011 hingga 2014, dan dilanjutkan dari 2019 hingga sekarang. Nah, kenapa sih kok dari tahun 2014 tidak dilanjutkan ke tahun 2019? Di sini tertulis bahwasannya pada periode 2014 dan 2019 itu Presiden Joko Widodo memisahkan tugas-tugas ekonomi kreatif dan Kementerian Pariwisata sehingga membentuk badan baru yaitu Badan Ekonomi Kreatif sendiri atau disingkat menjadi Bekraf. Bekraf merupakan badan yang berada satu level di bawah kementerian dan berfungsi memperkuat sektor ekonomi kreatif, termasuk perlindungan bagi karya kreatif seniman Indonesia. Kemudian, mulai pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo ini melebur kembali dari Bekraf dan dengan Kementerian Pariwisata yang menjadi Kemenparekraf hingga saat ini. Kita sudah tahu nih mengenai Badan Ekonomi Kreatif Indonesia. Nah, kita juga harus tahu apa saja sih tugas dan fungsi dari Badan Ekonomi Kreatif Indonesia ini. Tugas dan fungsi utamanya yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini menyelenggarakan fungsi juga, yaitu yang pertama, ada perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Lalu ada juga perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengembangan sumber daya, pelembagaan, destinasi, infrastruktur, industri, investasi, pemasaran, produk wisata, dan penyelenggaraan kegiatan serta ekonomi digital dan produk kreatif di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan masih banyak lagi fungsi-fungsi yang ditangani oleh ekonomi kreatif ini. Lalu selanjutnya, kita sudah tahu nih mengenai pengertian ekonomi kreatif dan Badan Ekonomi Kreatif itu sendiri. Lalu apa saja sih sektor yang ada di dalam ekonomi kreatif ini? Akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nadia. Dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada Soraya atas kesempatan waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menyebutkan apa aja sih yang termasuk ke dalam subsektor ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Oke, pasti masih banyak banget yang nganggap ekonomi kreatif itu sebatas kerajinan tangan. Tapi nyatanya enggak kok. Cuman memang benar sih, kerajinan tangan itu menjadi salah satu subsektor yang ada dalam ekonomi kreatif. Tapi perlu diketahui juga bahwa ada 17 subsektor yang ada di dalam ekonomi kreatif. Yang pertama ada pengembangan permainan. Pengembangan permainan, industri, dan ekosistem game lokal memiliki potensi luar biasa untuk berkontribusi pada ekonomi kreatif negara. Pada tahun yang sama, muncul 51 developer game lokal baru, dan jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun. Maka dari itu, Kemenparekraf mendorong pengembang game lokal untuk mencari pekerjaan di Indonesia. Ada banyak peluang untuk dijelajahi bagi pembuat konten dan pemain pro. Nih, para pro player gamer-gamer sejati gitu. Nah, mengingat demografi Indonesia, Indonesia memiliki sektor yang lebih produktif dan kelas menengah yang lebih besar. Selanjutnya, Kria. Kria merupakan subsektor berciri khas Indonesia yang sangat dekat dengan industri pariwisata dan menyerap banyak tenaga kerja. Kria meliputi segala kerajinan yang berbahan kayu, logam, kulit, kaca, keramik, dan tekstil. Potensinya juga masih besar dan pemasarannya cukup terbuka. Bukan hanya di Indonesia, namun sampai ke luar negeri. Meski sempat stagnan di tahun 2017 dan terdampak pandemi sehingga ditundanya 70% ekspor kria Indonesia pada tahun 2020. Namun, pandemi tidak menyurutkan pelaku ekraf, termasuk pelaku kria, untuk terus mengembangkan kapasitasnya dalam berkreasi. Berdasarkan riset Kemenparekraf tahun 2020, selama pandemi, 75% pelaku ekraf termasuk Pekria memilih untuk menambah pengetahuan dari ilmu baru. Kemenparekraf mempunyai tanggung jawab untuk mengelola subsektor ini dengan menyediakan berbagai fasilitas yang relevan. Salah satunya dengan menerbitkan buku yang berjudul Panduan Pendampingan Subsektor Kria. Nah, manfaat buku panduan pendampingan kria ini yaitu yang pertama, mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan pendampingan kria agar strategis, tepat sasaran, dan tepat guna wujud apresiasi terhadap pekria Indonesia serta pendamping kria yang melaksanakan tugas di lapangan. Yang kedua, meningkatkan rantai nilai kreatif, termasuk rantai ekonomi, sosial, dan budaya yang secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan kesejahteraan pekria dan pelaku usaha kria di lapangan. Yang ketiga, kemudahan pengelolaan, monitoring, dan evaluasi pendampingan bagi penyelenggara pendampingan kria. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pendampingan kria. Selanjutnya, desain interior. Masyarakat sepertinya mulai mengapresiasi estetika ruangan secara lebih baik. Penggunaan jasa desainer interior untuk merancang estetika interior hunian, hotel, dan perkantoran pun semakin meningkat. Itu bisa menjadi momentum positif bagi subsektor desain interior yang tidak boleh disia-siakan. Munculnya berbagai sekolah, konsultan, perusahaan, dan asosiasi desain interior menunjukkan adanya semangat dari subsektor ini untuk berkembang di pasar nasional, bahkan internasional. Kemenparekraf melihat ada beberapa hal yang masih perlu digarap dalam subsektor ini. Antara lain adalah proteksi terhadap para pelaku kreatif desain interior di pasar domestik, adanya sertifikasi untuk menciptakan standar dan perlindungan hak cipta. Berikutnya ada musik. Kemenparekraf optimis menempatkan musik sebagai salah satu subsektor yang akan dikelola secara lebih maksimal. Salah satu tantangan terbesar adalah pembajakan yang masih marak. Ingat ya, kita nggak boleh dengerin musik yang versi-versi bajakan gitu, kasihan kan sama yang buat musiknya. Kalau kita dengerin versi bajakan, pasti penyebabnya perkembangan industri musik di Indonesia terhambat. Untuk itu, Kemenparekraf menyediakan fasilitasi untuk para pelaku industri musik. Selanjutnya ada seni rupa.
Industri seni rupa dunia sedang memusatkan perhatiannya ke Asia Tenggara. Indonesia pun tak luput dari perhatian mereka. Seni rupa Indonesia juga sudah memiliki jaringan yang sangat kuat baik dalam negeri ataupun di luar negeri. Melihat potensi yang sangat besar ini, Kemenparekraf antusias sekali untuk memberikan dukungan sesuai dengan kewenangannya sebagai lembaga pemerintah. Kemenparekraf akan menyediakan berbagai fasilitas seperti pembangunan ruang seni dan budaya, fasilitas forum, dan ajang seni rupa bertaraf internasional, serta mewujudkan supaya Indonesia menjadi pusat seni rupa ASEAN atau Asia Tenggara. Selanjutnya, desain produk. Kan subsektor ini sangat positif, dengan populasi penduduk yang didominasi oleh usia produktif, potensi terbentuknya interaksi antara pelaku industri dan pasar pun sangat besar. Subsektor desain produk juga didukung oleh para pelaku industri yang memiliki craftsmanship andal. Para desainer produk mampu menggali dan mengangkat kearifan lokal, kekayaan budaya Indonesia yang beraneka ragam dalam setiap karya-karyanya. Beberapa pendekatan yang bisa dilakukan untuk subsektor ini adalah dengan mengelola industri dari hulu ke hilir, bekerja sama dengan berbagai asosiasi untuk meningkatkan penggunaan desain produk lokal Indonesia, dan mendirikan pusat desain bagi hubungan lintas subsektor. Selanjutnya ada fashion. Nih, biasanya untuk para ciwi-ciwi ini pasti tahu kan fashion apa sih yang lagi tren saat ini? Tren fashion senantiasa berubah dengan cepat. Dalam hitungan bulan selalu muncul mode fashion baru. Masyarakat sebagai pasar pun juga semakin cerdas dan berselera tinggi dalam memilih fashion. Tapi, di sisi lain, subsektor ini harus menghadapi banyak tantangan. Sedangkan tantangan lain yang tak kalah penting adalah sinergi industri hulu ke hilir. Mulai dari pabriknya, tekstil atau garmen, perancang busananya atau desainernya, sampai ke urusan pasar. Dengan optimisme bahwa industri fashion bisa bersaing di masyarakat ekonomi ASEAN, untuk itu, Kemenparekraf akan melakukan pendampingan melalui fasilitasi-fasilitasi yang bisa mendorong subsektor ini menjadi semakin besar. Selanjutnya ada kuliner. Subsektor kuliner memberikan kontribusi yang cukup besar, yaitu 30% dari total pendapatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Industri kuliner mempunyai potensi yang sangat kuat untuk berkembang, oleh karena itu pemerintah akan mendukung subsektor ini supaya lebih maju. Salah satu di antaranya adalah perlunya akses perizinan usaha melalui pintu sehingga lebih mudah dan efektif. Kemenparekraf menyediakan fasilitasi seperti pelatihan bisnis, akses permodalan, dan pendampingan pendirian usaha. Selanjutnya ada film, animasi, dan video. Perfilman Indonesia saat ini sedang mengalami perkembangan yang positif. Para rumah produksi mulai berlomba-lomba menggenjot produktivitasnya menggarap film yang berkualitas dari segi cerita sekaligus menguntungkan secara komersial. Subsektor film, animasi, dan video memiliki potensi yang bisa dikembangkan menjadi lebih baik, walaupun masih harus menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah minimnya SDM yang benar-benar mempunyai keahlian di bidang film, sehingga pilihan untuk memperoleh tim dari sutradara, penulis skenario, kru, dan pemain film sangat terbatas. Untuk itu, sebagai lembaga pemerintah, Kemenparekraf akan menyediakan fasilitasi untuk memperkuat industri perfilman Indonesia. Selanjutnya ada fotografi. Perkembangan subsektor fotografi yang cukup pesat tak lepas dari banyaknya generasi muda yang sangat antusias sekali belajar fotografi. Beberapa pelaku memberikan pendapatnya tentang apa yang masih harus digarap dalam bidang fotografi ini, dan Kemenparekraf diharapkan bisa membantu para fotografer Indonesia mendapatkan perhatian internasional. Kabar baiknya nih, bagi yang suka foto-foto gitu, salah satu program yang dilakukan oleh Kemenparekraf adalah sertifikasi terhadap para fotografer agar diakui secara nasional maupun internasional, serta mudahnya untuk mendapatkan kesempatan kerja. Keren banget gak sih? Selanjutnya ada
desain komunikasi visual. Desain grafis punya peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis pengusaha swasta, pemilik merek, dan bahkan kelancaran program-program pemerintah. Hasil karya desainer grafis sering dinilai dengan harga yang kurang layak. Padahal para desainer grafis membutuhkan proses yang cukup panjang dalam bekerja, dari memikirkan filosofi, mengolah desain sehingga mempunyai makna, dan menghasilkan produk jadi. Kemenparekraf dengan segala wewenangnya akan ikut membangun desain komunikasi visual atau DKV ini menjadi subsektor yang unggul dan mampu bersaing baik di dalam negeri dan internasional. Selanjutnya ada televisi dan radio. Untuk saat ini, meskipun TV sama radio ini gak up to date kayak ponsel dan alat komunikasi lainnya, ternyata televisi dan radio masih mempunyai peran yang sangat besar dalam penyebaran informasi. Namun, pertumbuhan dan potensi tersebut belum disertai dengan tayangan televisi yang berkualitas. Mayoritas program televisi karena mengejar rating tinggi, tak lagi memperhatikan kualitas program yang ditayangkan. Sebagai wakil dari pemerintah untuk menangani industri kreatif, Kemenparekraf akan menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh subsektor televisi dan radio. Selanjutnya ada arsitektur. Menurut data anggota Ikatan Arsitek Indonesia, jumlah arsitek di Indonesia hanya 15.000 orang. Sangat kurang jika dibandingkan dengan 250 juta penduduk Indonesia, sedangkan tantangan lain adalah para pengembang besar lebih banyak menggunakan jasa arsitek asing daripada arsitek lokal. Meski begitu, pembangunan sarana dan prasarana di Indonesia masih sangat membutuhkan peran arsitek. Para arsitek pun saat ini mulai memunculkan inovasi produk arsitektur yang menyiratkan karakter budaya dan kearifan lokal. Selanjutnya ada periklanan. Sampai saat ini, iklan masih menjadi medium paling efisien untuk mempublikasikan produk dan jasa. Pertumbuhan belanja iklan nasional bisa mencapai 5-7% setiap tahunnya. Oleh karena itu, sangat penting apabila subsektor ini dikuasai oleh sumber daya manusia lokal. Nah, Kemenparekraf pun akan menyediakan fasilitasi terkait dengan penguatan sumber daya manusia lokal, mengatur kebijakan pembatasan investasi asing di industri iklan Indonesia, kemudian memperkuat otoritas Dewan Periklanan Indonesia, dan pembatasan penayangan iklan adaptasi dan dari regional atau global. Berikutnya ada seni pertunjukan. Seni pertunjukan dari masing-masing daerah sudah tersebar secara sporadis ke seluruh wilayah di Indonesia. Peran pemerintah tentu sangat diperlukan, terutama dalam menentukan regulasi yang komprehensif untuk mendorong subsektor seni pertunjukan ini supaya lebih berkembang. Sebagai lembaga pemerintah, Kemenparekraf akan mendukung perkembangan subsektor seni pertunjukan. Bekraf akan menyediakan fasilitasi regulasi, pembangunan tempat pertunjukan, fasilitas pembentukan Performing Art Board atau konsil untuk memetakan platform dan menjaga standar seni pertunjukan, festival-festival pertunjukan seni, dan lain sebagainya. Berikutnya ada penerbitan. Pasar industri penerbitan memang tidak sebesar subsektor yang lain, namun industri ini punya potensi yang tak kalah kuat. Penerbit turut berperan aktif dalam membangun kekuatan intelektual bangsa. Munculnya sastrawan, penulis, peneliti, dan para cendekiawan tak lepas dari peran industri ini. Kemenparekraf pun akan turut mengelola industri penerbitan sebagai salah satu subsektor unggulan. Dan yang terakhir, ada aplikasi. Nah, pasti HP kalian banyak banget gak sih aplikasi-aplikasinya, dari mulai game sampai aplikasi-aplikasi medsos kan ya. Nah, pasti masyarakat sudah fasih kan menggunakan berbagai jenis aplikasi tersebut. Tapi, berbagai aplikasi tersebut didesain supaya mempermudah pengguna dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Di lain pihak, subsektor ini masih menghadapi berbagai tantangan.
Nah, situasi inilah yang menyebabkan ekosistem subsektor ini belum terbangun secara maksimal, sehingga Kemenparekraf akan berfokus menyelesaikan berbagai tantangan tersebut. Nah, sekian penjelasan tentang sektor-sektor ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Banyak banget kan, guys? Oke, terima kasih. Selanjutnya kembali ke moderator. Baik, terima kasih Nadia. Ternyata banyak sekali ya sektor-sektor yang ditangani langsung oleh ekonomi kreatif ini. Keren sekali. Lalu melihat dari sektor-sektor ini yang sudah ada pada ekonomi kreatif, kita juga perlu tahu nih perkembangan apa sih yang sudah ada di industri kreatif Indonesia ini. Tapi sebelum itu kita akan melihat salah satu tayangan video atas perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Kita simak dulu ya videonya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Siapa sangka kertas dan koran bekas yang biasa menumpuk di sudut ruangan rumah dengan sedikit kreativitas bisa mendatangkan keuntungan. Di tangan sekelompok pemuda di Tulungagung, Jawa Timur ini, limbah kertas disulap menjadi kerajinan unik dan artistik yang tentunya bernilai ekonomi tinggi. Berawal dari keinginannya untuk memberdayakan pemuda di desanya, Uut Samsul Arifin, warga desa Rangin Pitu, Kecamatan Kadungwaru, Tulungagung, Jawa Timur, berbagi ilmu dengan mengajak pemuda setempat membuat kerajinan berbahan limbah kertas. Selain karena bahan yang mudah didapat, pembuatan kerajinan limbah kertas ini tanpa modal. Bila digarap dengan serius, kerajinan limbah kertas ini bisa mendatangkan keuntungan yang cukup lumayan. Kerajinan limbah kertas. Modelnya apa aja, Mas? Modelnya kita bisa aplikasikan ke asbak, terus kita bisa aplikasikan ke dupa dan bentuk flora fauna. Kenapa memilih kertas bekas ini? Karena saya rasa kita mudah mencarinya, terus kita memanfaatkan semua limbah yang ada di sekitar kita, dan saya rasa dengan Rp0 kita mampu tetap bisa berkarya dan berseni di sini. Untuk membuat kerajinan berbahan limbah kertas ini dibutuhkan ketelatenan dan imajinasi dari si pembuatnya. Tekniknya hanya cara ukir, jadi melalui tangan bisa, pakai alat bantu, ada sendoknya bisa, seperti itu. Nah, tapi buat kerajinan apa? Tadi itu ada kerajinan naga, terus asbak biasa, terus ada kura-kuranya juga, tengkorak. Yang paling diminati banyak orang itu yang naga. Kegiatan pemuda desa Rangin Pitu ini mendapat perhatian dari pemerintah desa setempat. Melalui organisasi Karang Taruna, pemerintah desa berencana mengembangkan usaha kerajinan limbah kertas ini. Sendiri, menurut pemerintah desa nanti dibantu untuk pendanaan, penyaluran, pemasaran yang bertujuan nantinya untuk merekrut untuk mengarah ke ekonomi. Produk kerajinan warna coklat dan hitam, dan untuk pewarna, mereka memanfaatkan limbah ampas kopi. Kerajinan limbah kertas karya pemuda desa Rangin Pitu ini dijual bervariatif tergantung tingkat kerumitan dan ukuran. Untuk asbak berbentuk tengkorak, tangan, dan kura-kura dijual antara 30 hingga 50 ribu rupiah. Sedangkan hiasan berbentuk naga dijual antara 100 hingga 800 ribu rupiah. Fadli Rahman, Tulungagung, Jawa Timur. Baik, kita akan membahas mengenai perkembangan ekonomi kreatif itu sendiri yang akan dijelaskan oleh teman saya, Desi. Dipersilakan. Baik, terima kasih Soraya atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi kreatif Indonesia. Lebih tepatnya, gimana sih perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia itu sendiri? Jadi, ekonomi kreatif sendiri itu bukanlah hal baru di Indonesia, karena pengenalan tentang sektor ini sudah dibuktikan sejak tahun 2006 dan mulai dikembangkan pada tahun 2007. Ekonomi kreatif Indonesia sendiri berkembang pesat dan menjadi salah satu dengan PBD cukup tinggi pada tahun 2019, yaitu 8,10% dengan cakupan industri kreatif yang kini mencapai 14 sektor. Bahkan saat ini sudah ada Bekraf yang secara khusus mengembangkan pergerakan ekonomi kreatif di Indonesia. Peningkatan kreativitas ini dilakukan di berbagai sektor, termasuk sektor kriya atau kerajinan tangan. Sektor kriya atau kerajinan tangan ini mengalami perkembangan dari sisi konsep, bahan yang digunakan, cara pengolahan, hingga sistem pemasaran yang sudah menambah ke pemasaran digital.
Selain itu, dari sektor jasa pun kini kita melihat berbagai inovasi baru yang membuat sistem pelayanan menjadi lebih mudah dan efisien, sehingga memberikan keuntungan yang jauh lebih optimal. Karena itu, ekonomi kreatif menjadi sektor baru yang menjadi acuan pergerakan ekonomi di suatu negara. Dari salah satu video ekonomi kreatif yang ada di atas, kita bisa lihat bahwa ekonomi kreatif itu nggak mengharuskan kita untuk menggunakan modal yang banyak. Bahkan dengan koran bekas yang ada di sekeliling kita aja, kita bisa menghasilkan keuntungan. Yang penting adalah ide dan kreativitas dari para SDM itu sendiri. Bagaimana caranya memanfaatkan bahan, menjadi bahan yang bermanfaat, dan memiliki nilai jual. Nah, kita sudah tahu nih perkembangannya. Terus, apa ya hubungannya dengan branding nasional? Dilihat dari perkembangan ekonomi kreatif Indonesia dalam era globalisasi, era revolusi industri 4.0 menjadikan ekonomi kreatif menjadi salah satu isu strategis yang layak mendapatkan pengaruh utamaan sebagai pilihan strategi memenangkan persaingan global. Ditandai dengan terus dilakukannya inovasi dan kreativitas guna meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui kapitalisasi ide kreatif. Ekonomi kreatif dapat dikatakan sebagai konsep ekonomi di era ekonomi yang baru, yang mengintensifikan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge dari sumber daya manusia atau SDM sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Ekonomi kreatif dengan sektor lainnya layak menjadi pilihan strategi yang terus dikembangkan. Rencana aksi konkret layak terus dikembangkan dan didukung seluruh pemangku kepentingan agar manfaat dan isu strategis pengembangan inklusif ekonomi kreatif, utamanya dalam membangun kohesi sosial, regulasi, pemasaran, ekosistem, dan pembiayaan industri kreatif, dapat memberikan kontribusi positif bagi masa depan perkembangan ekonomi kreatif itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fabi. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu Momentum World Conference on Creative Economy atau WCCE 2018. Sebagaimana kita ketahui bersama, Indonesia baru saja sukses menyelenggarakan The World Conference on Creative Economy atau Konferensi Global tentang Ekonomi Kreatif di Bali 18 lalu, yang mempertemukan perwakilan dari pemerintah, pengusaha, think tank, komunitas, organisasi, internasional, media, dan ahli di bidang ekonomi kreatif. Bangsa Indonesia sejogjanya dapat menjadikan forum WCCE sebagai momentum memacu tumbuh kembang ekonomi kreatif di tanah air. Dengan keberagaman budaya dan bonus demografi yang dimiliki, perlu terus dikembangkan jejaring antara pelaku ekonomi. Momentum itu semakin mendapatkan tempat di tengah perkembangan revolusi industri 4.0 dan penggunaan teknologi informasi. Hal ini karena faktor geografis, internet dan teknologi baru lainnya memungkinkan orang-orang dari seluruh dunia untuk berkolaborasi dan bekerja sama memperkuat posisi ekonomi kreatif Indonesia. Berikutnya yaitu selanjutnya akan dijelaskan mengenai kontribusi apa yang sudah diberikan ekonomi kreatif di Indonesia. Kontribusi ekonomi kreatif, kenaikan gross domestic product, penyediaan lapangan pekerjaan yang terus meningkat, optimisme serta meningkatkan akses kreatif ekonomi. Bagi Indonesia, Ekraf sudah selayaknya menjadi andalan pertumbuhan ekonomi melihat begitu besar potensi yang dimiliki. Kemudian kenaikan kontribusi ekonomi kreatif terhadap total produk domestik bruto Indonesia dalam 3 tahun terakhir terus meningkat
pada tahun 2017, kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB berkisar 4 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2016 yang sebesar 194,6 triliun dan naik dari 2018 yang sebesar 852 triliun. Sektor ini pada 2017 juga mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi 16,4 juta orang. Naik dibandingkan tahun 2016 sebanyak 16,2 juta dan 16 Berbagai capaian tersebut dapat dijadikan momentum untuk terus meningkatkan size ekonomi kreatif Indonesia sekaligus menambah optimisme bahwa ekonomi kreatif bisa tersebut bukanlah berlebihan mengingat kekuatan ekonomi kreatif Indonesia juga telah mulai menorehkan prestasi-prestasinya di dunia global. Hal itu dibuktikan dengan fenomena novel karya Andrea Hirata yang sangat laris sehingga dibikin film dan akhirnya menghidupkan perekonomian di Belitung. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Ternyata kita sudah di penghujung ya guys, teman-teman. Kita sudah mengetahui apa itu ekonomi kreatif, lalu apa itu badan ekonomi kreatif, lalu ada apa saja sih sektor dan bidang di dalam ekonomi kreatif itu sendiri, lalu perkembangannya dan hubungannya dengan Indonesia itu apa, lalu kontribusi apa yang dapat diberikan dari ekonomi kreatif terhadap gross domestic product dan tenaga kerja. Lalu, if you need more information, you can check this link down below, atau di sini, nggak tahu di sini. Tapi kita kayaknya ada yang kurang deh. Apa yang kurang? Kira-kira teman-teman menurut kalian apa yang kurang? Kita belum kenalan sama dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Let's introduce our dosen. Di sini ada Ibu Renita Yusiana, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Terima kasih atas kesempatan tugas yang telah Ibu berikan kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan tugasnya tepat pada waktu dan semaksimal mungkin mengerjakannya. Dan ini adalah tim suksesnya. Di sini ada Soraya Hanif Rahman, yaitu saya sendiri. Lalu ada teman saya Nadia Khairat. Halo Nadia. Lalu ada Desi Pratama Aliani. Halo Desi. Lalu last but not least ada Feby Wulansari. Hai Feby. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila kami ada kurang, semoga ilmu yang telah kami sampaikan ini bermanfaat bagi saya dan teman-teman saya, dan bagi kalian para pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muchas gracias. Bye-bye.